Shalom. Salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kembali di gereja ini. Pada hari ini kita kembali beribadah pada Minggu Septuagesima yang artinya 70 hari sebelum kebangkitan. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Perkataan Yesus yang penuh kuasa Tuhan, demikian topik minggu hari ini. Karena itu di dalam kerendahan dan ketaatan, marilah kita bersekutu dengan Allah, memuji dan memuliakannya. Sembahlah Allah berkuasa melepaskan kita dari segala kegelapan karena kemurahannya. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih dan lesih dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini. Karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu,
Tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membaca dan mendengar hukum Tuhan yang ditetapkan pada kita Minggu Septuagesima, tertulis dalam hukum Taurat yang pertama sampai hukum Taurat yang keempat. Demikian bunyinya hukum pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahkan namanya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudaraku yang terkasih, saat ini kita berdiri di hadirat-Nya yang kudus. Dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah Tuhan yang penuh kuasa di dalam hidup kami. Engkaulah Allah kami, dan kamilah domba gembalaanmu. Kami sungguh heran melihat perbuatanmu dan perkataanmu yang penuh kuasa di dalam hidup kami. Jika ada yang kerasukan, Engkau akan mengeluarkannya, sebab Engkau Allah yang penuh kuasa. Ya Allah yang penuh kuasa, kasihanilah kami, sebab kami sering dipermainkan dunia ini.
Kasihanilah kami sebab kami sering meninggalkan Engkau sehingga membuat kami jatuh ke dalam perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini. Di dalam anak kesayangan-Mu, kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di depan-Mu, namun Kau panggil diriku, dikuduskan darah-Mu, ya anak domba Allahku. Dengan belas kasihan-Mu, ini ku datang padamu, maka kuduskan jiwaku, ya anak domba Saudara-saudara yang telah mengaku dosanya, dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindu datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raihlah ku dan lekatkanlah pada kaki salib-Mu. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Septuagesima ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 111, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 10, demikian bunyinya. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah.
Agung dan bersemarak pekerjanya dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Dikirimkannya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Yesus ku sorakan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Saudara-saudara, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Bersama orang Kristen di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimin orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Mari kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Minggu tanggal 31 Januari 2021. Nama minggu kita adalah Minggu Septuagesima dengan tema perkataan Yesus yang penuh kuasa. Yang kedua, ucapan selamat ulang tahun. Pendeta dan semua majelis tahbisan HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada seluruh anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 25 sampai dengan 31 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Daftar nama jemaat yang berulang tahun terlampir di warta jemaat. Yang ketiga, anggota jemaat yang baru.
pada hari Minggu 24 Januari 2021 telah diterima menjadi anggota Jemaat Tanggungan Pemuda Parguru atau pelajar Kiki Eka Saputra pada keluarga Bapak Rusman Hutasoid dan Ibu Sintua Renova Hotma Jimmy Borusinaga, register nomor 0847. Sebelumnya mereka berasal dari agama Islam. Alamat Jalan Beringin 2, Blok A nomor 19, Margahayu Jaya, Bekasi, Wikana, lingkungan Sintua RHJ Borusinaga. Yang keempat, warta pernikahan. Warta kedua, akan menerima pemberkatan pernikahan Yosua Ian Yabes Huta Barat, putra dari keluarga Bapak Toga Huta Barat, Ibu Rini Ratna Boru Sipahutar, anggota Jemaat HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar Bekasi, alamat Jalan Pulau Sangihe 2 nomor 52 Perumnas 3 Bekasi, register nomor 0122 Wik Galilea, lingkungan Sintua EL Siagian, dengan tunangannya Elgina Mei Lestari Boru Tampu Bolon, putra dari keluarga Bapak Sunggul Gindo Horas Tampu Bolon almarhum, Ibu Dermawan Herlina Boru Nababan almarhum, Jemaat Tanggungan dari keluarga Bapak Freddy Gunawan Tampu Bolon, Ibu Desinta Butami Boru Nababan, anggota Jemaat HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar Bekasi, alamat Jalan Kanon Blok E5 nomor 4 Durenjaya Permai Bekasi, register nomor 2290 Wik Judea, lingkungan Sintua L Panjaitan. Pemberkatan nikah dilaksanakan di HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar pada hari Sabtu 6 Februari 2021 pukul 8 WIB. Kiranya Tuhan memberkati keluarga yang akan menerima pemberkatan pernikahan tersebut. Pisah sambut pendeta resort. Yang pertama, pada hari Minggu 31 Januari 2021 pada kebaktian pagi kedua telah diadakan acara pisah sambut dari Pendeta Jackson Sirait STH kepada Pendeta Dr. Insinyur Fritz P. Sihombing. Dan setelah selesai ibadah pagi 2, gereja telah melaksanakan acara ramah tamah di ruang David. Yang kedua, pemberian tanda kasih sebagai ucapan syukur atas pelayanan Bapak Pendeta Jackson Sirait STH selama 4 tahun. Maka pada hari ini, Minggu 31 Januari 2021, kita akan mengumpulkan persembahan khusus pada kebaktian subuh, pagi 1 dan 2, dan sore. Persembahan dapat diberikan melalui pertama, amplop khusus pada kebaktian subuh, pagi 1, pagi 2, dan sore. Subuh, pagi 1, pagi 2, dan sore. Yang kedua, transfer melalui nomor rekening gereja BRI 4791 01 00 3668 531. Yang ketiga, melalui OVO atau GoPay dengan nomor 0811 9333 342. Yang keempat, dengan cara nilai nominal ditambah nomor register Pendeta Jackson Sirait STH nomor 2165 dengan contoh sebagai berikut: nilai persembahan 102 102 165. Dan setelah selesai nanti pembacaan warta jemaat ini, kami mintakan ke Amang Pendeta Resort untuk bisa menyampaikan kata perpisahan. Mungkin perlu bagi kita ada pesan-pesan juga yang harus disampaikan lagi nanti mungkin. Yang keenam, konven pendeta
Distrik 19 Bekasi akan melaksanakan konven pendeta pada hari tanggal Senin 1 Februari 2021 waktu pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Tempat HKBP Maranatha Rawalumbu, Jalan Naar nomor 116, Jembatan 5, Bojong, Rawalumbu. Yang ketujuh, diakoni sosial dan persembahan bulanan. Melalui warta jemaat ini, pimpinan jemaat dan seluruh majelis menghimbau dan mengingatkan seluruh anggota jemaat yang belum menyampaikan kewajiban diakoni sosial dan persembahan bulanannya agar dapat melunasi dengan cara memberikannya secara langsung melalui Sintua Week-nya masing-masing atau ke sekretariat gereja pada jam kerja. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Warta keuangan dan warta yang belum dibacakan dapat kita lihat di lembar warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kami sampaikan waktu kepada Amang Pendeta. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, inilah hari terakhir kami melayani di gereja kita ini setelah mendapat penugasan yang baru melalui SK yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat HKBP dan akan memulai tugas pelayanan pada hari Minggu tanggal 7 Februari dan di HKBP Depok 1. Untuk itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat, mulai dari yang paling muda sampai kepada jemaat lansia, atas persekutuan kita selama ini. Biarlah firman yang kami tabur itu boleh bertumbuh dengan pertolongan Roh Kudus, agar Bapak Ibu boleh bertumbuh dalam Kristus, berbuah lebat, menjadi berkat bagi banyak orang, dan tetap menjadi alat puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama dalam pelayanan kepada seluruh parhalado, kepada seluruh teman-teman pelayan full-timer, seluruh pendeta, yang tetap selama ini saling menopang bersinergi untuk melakukan tugas-tugas pelayanan yang baik. Dan selanjutnya kami memohon maaf bila ada kata, sikap, dan juga keputusan-keputusan yang kami ambil yang mungkin tidak berkenan di hati seluruh jemaat. Kami memohon maaf dengan permohonan biarlah segala hal yang baik yang kita ingat dan yang kita beritakan kepada jemaat yang lain agar mereka juga diberkati. Dan yang terakhir kami mohon doa supaya di tempat pelayanan yang baru kami boleh lebih berhikmat dan boleh menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan untuk melayani lebih baik dan lebih sungguh lagi. Salam dari semua keluarga buat kita semua. Kami berangkat, Tuhan yang menyertai. Ialah juga seluruh jemaat, gereja, dan juga semua pelayan di sini. Tuhan Yesus juga yang memberkati. Shalom. Memanggil, mari segera dengar firman-Nya, hayatilah. Yesus telah datang menyelamatkan, mari percayalah. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita telah dihapusnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang Kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah kami, Sang Pemelihara kehidupan kami, yang memberikan kami hidup yang penuh sukacita
Terlebih ya Tuhan, di hari yang telah Tuhan kuduskan, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, ketika kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau sebab kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita di Minggu Septuagesima di hari ini diambil dari kitab Injil Lukas, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-31 sampai 37. Injil Lukas, pasalnya yang keempat, ayat 31 sampai 37. Marilah kita ikuti di dalam hati kita. Demikian firman Tuhan. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Atau aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Demikian pembacaan firman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita telah memasuki Minggu Septuagesima dengan arti 70 hari sebelum kebangkitan Yesus. Dalam minggu ini kita diberangkatkan dengan tema perkataan Yesus yang penuh kuasa. Perkataan Yesus yang penuh kuasa. Harus kita sadari Bapak Ibu bahwa segala manusia, bahwa segala perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita tentunya memiliki kuasa. Kata-kata yang keluar dari seseorang, baik secara lisan ataupun tidak langsung, dapat berkonotasi, menimbulkan sisi positif atau negatif bagi orang lain yang mendengarkan atau yang membacakan perkataan kita. Menimbulkan nilai rasa positif bila kata-kata tersebut membuat orang lain gembira, membuat orang merasa takjub, membuat orang terhibur, membuat orang dikuatkan, dan juga membuat orang termotivasi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Dan hal itu juga sebaliknya ketika perkataan kita menimbulkan rasa negatif, bila kata-kata tersebut membuat orang sakit hati, sedih, terancam, tidak aman, dan dapat menimbulkan pertikaian ketika kita mengucapkan sepatah kata dari mulut kita. Maka untuk itu Bapak Ibu, bila kita lihat perikop khotbah kita hari ini menunjukkan bahwa kata-kata, bahwa pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus membuat takjub orang Kapernaum.
orang yang mendengarkan di rumah ibadat tersebut. Mereka terkesima, mereka takjub. Hal itu dapat kita lihat dikatakan di ayat ke-32. Mereka semua takjub mendengarkan pengajaran yang penuh kuasa. Yang penuh kuasa. Dengan perkataan yang penuh kuasa tersebut, setan pun sampai mengenal Yesus itu sendiri, bahwa dialah Tuhan. Bahwa dialah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila kita ingat kembali bahwa pelayanan Yesus dengan perkataannya kepada pohon ara, seketika pohon ara itu bisa kering saat Yesus mengutukinya karena didapati tidak berbuah. Yesus juga dengan perkataannya mampu untuk menghardik angin yang kencang ketika Yesus dengan murid-muridnya di dalam perahu. Dengan melalui perkataan Yesus, angin yang sangat kencang mampu reda, mampu ditundukkan melalui perkataan Yesus sendiri. Dengan perkataan Yesus juga mampu untuk menyembuhkan dan melepaskan orang yang kerasukan setan. Dan dengan perkataan Yesus yang penuh kuasa itu juga mampu mengalahkan godaan iblis yang ingin mencobainya saat di padang gurun. Dari beberapa contoh di atas, boleh kita lihat dan boleh kita pahami bahwa setiap perkataan Yesus memiliki kuasa yang tidak dapat dibatasi dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun dan apapun. Tidak ada mampu menghalanginya. Hal itu yang boleh kita lihat bahwa setiap kehebatan kata-kata Yesus melampaui kehebatan orang-orang besar yang pernah dikenal dalam sejarah umat manusia. Bila kita lihat sebelum ayat topik minggu kita hari ini, bahwa orang Nazaret sendiri mengusir Yesus karena oleh perkataannya tidak menerima Yesus karena kata-kata yang cerdas, berwawasan luas, dan berpengaruh besar. Namun kata-kata yang diucapkan Yesus melalui pengajaran mampu menembus setiap hati para pendengarnya. Tentu hardikan Yesus yang menghancurkan cengkraman roh jahat, perintah yang memulihkan para setiap penderita yang sakit. Kata-kata Yesus juga adalah kata-kata yang penuh kuasa dan berwibawa untuk melepaskan orang dari kuasa kegelapan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan firman ini, mampu juga melalui firman Allah ini melepaskan kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam hidup kita. Bila kita lihat orang yang datang kerasukan setan, hal tersebut berada di rumah ibadat. Bila kita lihat berada di rumah ibadah, ternyata setan tidak melihat tempat untuk memasuki setiap orang. Demikian juga hati kita. Walaupun kita berada di sini, tentunya bahwa setiap pribadi kita masih dirasuki setan di dalam hidup kita. Setan-setan masa kini, iri hati, dengki, pertikaian masih ada di dalam kehidupan kita. Masih ada di dalam kehidupan kita. Maka untuk itu Bapak Ibu,
melalui perkataan Yesus hari ini, melalui khotbah minggu kita dimampukan untuk mengeluarkan segala setan-setan yang ada di dalam hidup kita. Setan-setan yang ada di dalam hidup kita. Maka setiap manusia, setiap orang yang percaya kepada Kristus, ketika dia memahami, ketika dia menghidupi setiap firman Allah yang dia dengarkan, yang penuh kuasa, maka dia akan mampu menghardik setiap setan yang ada di dalam hidupnya dengan mengatakan, diam. Diam. Tentunya iri hati yang ada di dalam kita bisa mampu mengalahkan iman kita ketika kita tidak mampu, ketika kita tidak hidup di dalam setiap perkataan, firman, dan hidup di dalam teladan pada Yesus Kristus. Tetapi ketika kita hidup di dalam perkataan Yesus, kita mampu untuk menutup mulut, untuk mengikuti keinginan hati kita yang iri, yang dengki itu, menghempaskan segala setan-setan yang ada di dalam hidup kita untuk melawannya, untuk menghancurkannya di dalam kehidupan kita. Untuk menghancurkannya. Maka bila kita lihat orang yang di dalam firman Tuhan kita hari ini yang dirasuki setan, ketika Allah menghardik setan itu supaya dia keluar, ternyata tidak terjadi apa-apa di dalam orang tersebut. Dia bahkan tidak mati, bahkan dia tidak merasa terkecilkan, tetapi dia boleh mampu untuk hidup di dalam teladan Kristus di dalam hidupnya. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita mampu untuk merelakan iri hati kita, ego kita, keinginan hati kita yang sangat besar, yang tidak baik, tentunya kita juga tidak akan kehilangan. Tentunya juga kita tidak akan merasa kekurangan. Tentunya kita juga tidak akan dilecehkan. Tetapi sikap jempol akan sampai kepada kita, karena kita boleh hidup di dalam hidup Kristus berteladan melalui Yesus Kristus. Dan kita lihat kembali Bapak Ibu di ayat yang ke-36 sampai 37, kuasa Kristus atas setan diakui dan dikagumi semua orang tanpa terkecuali. Tidak seorang pun meragukan kebenaran mukjizat ini. Ini merupakan sungguh bukti nyata yang tidak dapat dibantah lagi. Tidak ada yang dapat mengurangi kemuliaan mukjizat Allah. Karena itu semua orang yang berada di sana takjub dan berkata, alangkah hebatnya perkataan ini. Alangkah hebatnya perkataan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita renungkan bersama apa yang Tuhan kehendaki dari kita setiap orang yang percaya, dan apa yang boleh kita lakukan sebagai orang yang percaya untuk meningkatkan keberimanan kita. Yang pertama, percayalah ada kuasa dalam perkataan Yesus. Ada kuasa dalam perkataan Yesus. Saat ini Yesus membuktikan bahwa dalam perkataannya mengalir kuasa ilahi, dan melalui kuasa ilahi dapat membebaskan seseorang yang terbelenggu setan. Kuasa ilahi yang membuat iblis tunduk dan takluk dengan satu kata. Iblis tunduk. Dengan satu kata orang yang sakit bisa sembuh. Dengan satu kata dia melakukan keajaiban demi keajaiban. Dan bukankah kita juga sering
mengalami di dalam kehidupan kita akan kuasa Kristus yang kita imani. Saat kita berada di dalam masa-masa sulit, Allah berbicara kepada kita, jangan khawatir, sebab aku menyertai engkau. Jangan khawatir, sebab aku menyertai engkau. Saat-saat seperti ini juga, di dalam masa-masa sulit perekonomian yang kita alami, Allah juga berkata kepada kita, aku akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Bahkan saat orang-orang yang kita sayangi meninggalkan kita, Allah juga berkata kepada kita, sekali-kali aku tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sendiri. Dan kita juga percaya Bapak Ibu bahwa bukan hanya kata-kata yang tertulis di dalam firman Tuhan yang kita baca, yang kita selalu hafal. Namun saat kita percaya atas apa yang dikatakan Allah dalam firman-Nya, saat itu juga Allah bekerja di dalam hidup kita. Saat itu juga Allah bekerja di dalam hidup kita. Kuasa Allah membebaskan kita dari rasa takut yang berkepanjangan. Kuasa yang akan menyertai kita dalam perjuangan iman. Dan kuasa itu juga yang akan memampukan kita untuk menyaksikan kuasanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka untuk itu Bapak Ibu, saat kita mengaku dan mau percaya pada perkataan Yesus yang penuh kuasa, mari berilah dirimu untuk menerima pengajaran. Mari berilah hidupmu untuk menghidupi setiap perkataan yang kau dengarkan atau firman yang kau baca setiap harinya. Maka melalui kuasa Allah yang dinyatakan di dalam hidup kita, jangan pernah berhenti untuk percaya. Jangan pernah berhenti untuk belajar mengenal Allah melalui pengajaran dan firman-Nya di dalam hidup kita. Dan yang kedua, kuasa iblis dikalahkan. Kuasa iblis dikalahkan. Bila kita lihat dalam kisah Ayub yang tertulis dalam Ayub 1-7, di sana dijelaskan kepada kita bahwa iblis melakukan perjalanan mengelilingi bumi. Maka jangan heran bila di gereja ini juga ada iblis yang mengganggu kita saat beribadah. Artinya Bapak Ibu, iblis tidak pernah berhenti untuk melakukan misinya di bumi ini. Iblis tidak akan pernah berhenti untuk menawarkan kenikmatan bagi manusia agar orang-orang meninggalkan Yesus di dalam hidupnya. Maka tidak heran juga bahwa tindakan kriminal selalu ada, merajalela. Praktek-praktek perdukunan juga masih berjalan sampai sekarang. Bahkan luka batin, dendam, kemarahan, dan perpecahan juga masih terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah iblis-iblis yang masih hidup di dalam diri kita. Namun apa yang dilakukan iblis kepada Ayub ketika dia menggugah iman percayanya, saat kuasa Allah mematahkan keyakinan iblis bahwa Ayub adalah orang yang taat, orang yang percaya. Kepada Allah juga ia memastikan ketika Allah meninggalkan Ayub, menghilangkan segala yang ada di dalam dia, maka Ayub tidak akan percaya kepada dia.
Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata keyakinan iblis yang sangat kuat itu dipatahkan oleh kuasa Allah. Dipatahkan oleh kuasa Allah. Dari kisah Ayub menyadarkan kita juga bahwa Allah menyediakan jaminan kemenangan dalam kehidupan orang beriman. Sehingga Ayub walaupun tidak memiliki apa-apa, walaupun Ayub tidak memiliki segalanya, tetapi dia juga sangat taat dan percaya bahwa Allah akan memampukan dia untuk melewati setiap yang terjadi di dalam kehidupannya. Bahwa dia percaya Allah memampukan setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan. Hal ini juga menyadarkan kita Bapak Ibu, walaupun iblis berjaga-jaga dan menguasai kita, ada kuasa Allah yang mampu mengalahkan. Ada kuasa Allah yang juga mampu dan turut bekerja dengan hebat dan luar biasa dalam keberimanan kita. Maka pada saat ini, coba lihat di sekelilingmu. Mari lihat hidupmu. Jika iblis sedang berkuasa, jika iblis sedang merajalela di dalam hidupmu, iblis berkuasa di dalam kehidupan keluargamu, datanglah kepada Allah. Maka Allah mampu untuk mematahkan setiap rencana Allah melalui kehidupanmu. Datanglah juga kepada Yesus, berserahlah kepada Dia, dan izinkan Allah untuk melepaskan segala kekuasaan iblis yang ada di dalam hidupmu. Izinkan Allah untuk melakukan pembebasan. Izinkan Allah untuk melakukan pemulihan dalam hidupmu dan keluargamu dan orang-orang yang kamu kasihi. Yakinlah, kemenangan akan kuasa Allah akan dinyatakan di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Dan yang ketiga Bapak Ibu, jangan hanya kagum, jangan hanya terkesima oleh perkataan firman Allah, tetapi hiduplah beriman bersama dengan Tuhan. Pasti kekaguman dan ketakjuban akan kuasa yang kita lihat dan kita nyatakan boleh kita hidupi bersama-sama. Boleh kita menghidupi perkataan Yesus di dalam hidup kita. Maka rasa kagum atau takjub kita kepada Tuhan janganlah berhenti pada titik itu saja. Hanya sekedar kagum, hanya sekedar takjub saja. Tetapi tebarkanlah, jadilah berita pengharapan bagi orang-orang yang kesakitan, bagi orang-orang yang tertindas, bagi orang-orang yang mengingini pemulihan di dalam hidupnya. Dan jadilah orang-orang yang mengatakan perkataan yang memotivasi setiap orang-orang yang putus asa di dalam hidupnya. Demikian setiap firman, setiap perkataan yang kita dengarkan di dalam hidup kita boleh berbuah, boleh lebat, boleh juga mereka menerima dan menghidupi setiap perkataan Yesus yang penuh kuasa. Jangan malu untuk bersaksi tentang kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Apabila itu sudah menjadi benar-benar pengalaman rohani kita, bukan sesuatu yang dikarang-karang, janganlah berpuas diri hanya sebagai pengagum. Jadilah pengikut Kristus yang menebarkan, yang mengabarkan kuasa Allah di dalam hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya dan berbuah di dalam hati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu
yang mengajari kami bahwa dalam setiap perkataan kami boleh menyakiti orang-orang yang berada di sekeliling kami. Boleh juga melalui setiap perkataan kami menimbulkan pertikaian di dalam setiap kehidupan kami. Maka untuk itu ajari kami Tuhan untuk boleh berkata kata di dalam hidup kami. Biarlah melalui setiap perkataan kami boleh memotivasi, boleh menguatkan orang-orang, sehingga mereka juga mampu menerima setiap kuasa yang daripada Tuhan ketika kami boleh menyatakan dalam setiap perkataan kami memiliki kuasa penuh untuk menguatkan setiap orang-orang yang tertindas, dihina melalui setiap penyertaan Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Maka kuatkan kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami di dalam dunia ini, sehingga kami Tuhan tidak boleh jatuh, tidak boleh hidup di dalam hidup yang penuh dengki, hidup yang penuh iri hati. Tetapi biarlah Tuhan melalui hidup kami ini boleh menjadi berkat bagi orang lain yang berada di sekeliling kami. Ya Tuhan Allah kami, berkati Tuhan setiap jemaat Tuhan yang boleh beribadah hari ini di gerejamu, di rumahmu, beserta juga ya Tuhan setiap jemaat Tuhan yang beribadah melalui live streaming. Tuhanlah yang memberkati mereka, Tuhanlah yang menguatkan mereka, memberkati setiap pekerjaan tangan mereka, agar setiap jemaat Tuhan boleh menuai dari hasil setiap pekerjaan tangan mereka untuk mereka pakai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh beribadah pada hari ini. Tuhanlah yang menyertai setiap perjalanan mereka. Tuhanlah yang menguatkan mereka agar boleh berjalan di dalam dunia ini yang penuh akan kekuatan kuasa roh jahat Tuhan, agar mereka boleh dimampukan untuk melewati, menghalau, mengalahkan setiap kekuatan tersebut, agar mereka boleh berjalan di jalan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka. Berikan ya Tuhan kepada anak-anak-Mu yang saat ini di dalam pendidikan mereka kepintaran dan kebijaksanaan, agar melalui setiap kepintaran dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan bagi mereka, mereka boleh meraih setiap cita-cita yang mereka inginkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga Tuhan bagi anak-anak-Mu yang menantikan pekerjaan mereka, kiranya Tuhan yang memberikan setiap pekerjaan yang sesuai dengan skill mereka, kemampuan mereka pada waktunya. Jangan biarkan Tuhan anak-anak-Mu menantikan setiap pekerjaan yang mereka inginkan dengan sangat lama, tetapi yakinkan Tuhan para anak-anak-Mu akan menerima indah pada waktunya. Begitu juga Tuhan kepada anak-anak-Mu yang di dalam pekerjaan mereka, kuatkan mereka. Biarlah melalui setiap pekerjaan yang mereka lakukan, yang telah Tuhan titipkan di dalam kehidupan mereka, nama Tuhan semakin dimuliakan. Ajar mereka Tuhan untuk selalu bersyukur dalam setiap pekerjaan yang mereka terima, untuk boleh mereka lakukan di dalam setiap kehidupan mereka dengan penuh sukacita. Ya Tuhan Allah kami memohon kepadamu Tuhan, dalam setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Biarlah juga Tuhan yang menguatkan mereka, yang memampukan mereka untuk melawan setiap
sakit yang ada di dalam diri mereka, dan biarlah mereka juga berserah kepada Tuhan untuk meminta setiap kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan jangan biarkan mereka Tuhan untuk tawar hati untuk menantikan setiap kesembuhan yang daripada Tuhan. Kuatkan juga para keluarga yang merawat mereka dan berikan mereka kesabaran. Berikan mereka Tuhan kekuatan untuk merawat setiap keluarga mereka yang di dalam kesakitan. Agar ketika kesembuhan itu datang, kami boleh bersuka cita, kami boleh beria-ria memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami sungguh bersuka cita Tuhan di hari ini melalui saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran, begitu juga ya Tuhan yang berulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan melalui sukacita yang ada di dalam hidup mereka, Tuhan tambahkan juga sukacita yang senantiasa menyertai setiap perjalanan kehidupan mereka. Dan ajar mereka Tuhan untuk memakai setiap hari-hari, untuk setiap waktu yang telah Tuhan berikan untuk mereka pakai menjadi berkat bagi kehidupan mereka dan orang-orang yang berada di sekeliling mereka. Berkati juga ya Tuhan Amang Pendeta kami yang akan melaksanakan tugas yang baru di HKBP Depok 1. Biarlah Tuhan kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa melingkupi setiap pelayanan Amang Pendeta Jackson Sirait. Biar melalui setiap pelayanan yang mereka lakukan di gereja-Mu, umat Tuhan boleh berjalan di jalan yang Tuhan inginkan, dan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini semakin berkembang dan nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam hidup kami. Berkati Tuhan setiap para pelayan Tuhan yang melayani di dalam minggu ini. Begitu juga anak-anak-Mu yang memberikan waktu mereka untuk melayani. Berikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Endi nomor 443. Dung Tuhan Yesus napunaa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan.
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai pulanglah dengan sejahtera dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberi berkat untuk kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Atas nama Parhalado, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.